Halo, selamat datang di softwarekreatif.net. Pada video ini, saya akan menunjukkan cara setting program Tuko IPOS 5 pada jaringan Local Area Network atau biasa yang disingkat LAN. Cara yang akan saya tunjukkan di video ini bisa digunakan di IPOS 5 standar, IPOS 5 profesional, dan IPOS 5 ultimate. Langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan supaya IPOS 5 dapat berjalan di jaringan LAN? Langkah pertama yaitu Anda tentukan dulu satu komputer yang akan dijadikan server atau pusat penyimpanan database. Lalu selanjutnya tentukan IP address statik pada komputer server. Langkah ketiga, Anda harus membuka port TCP 5444, 5480, dan 5485 pada komputer server. Langkah terakhir, melakukan koneksi database dari komputer klien ke komputer server. Oke, kita mulai saja langkah pertama, yaitu menentukan komputer yang akan dijadikan server. Misalnya komputer ini yang akan saya jadikan server. Sekarang ke langkah berikutnya, yaitu tentukan IP address statik pada komputer server. Sekarang kita berada di komputer server. Di komputer server, masuk ke control panel, lalu pilih Network and Sharing Center, lalu pilih Change Adapter Setting, pilih Wi-Fi jika Anda menggunakan wireless router untuk koneksi lokal area network-nya. Karena di video ini saya menggunakan kabel LAN, saya pilih Ethernet, lalu klik Properties. Pilih Internet Protocol version 4. Lalu pilih Use the following IP address untuk membuat IP address statik. IP address-nya misalnya saya buat 192.168.0.105. Preferred DNS servernya tidak perlu diisi karena di video ini saya tidak menggunakan koneksi internet. Lalu default gateway-nya juga dikosongin aja. Lalu klik OK. Langkah berikutnya yaitu membuka port TCP 5444, 5480, dan 5485 pada komputer server. Masuk lagi ke control panel. Lalu pilih Windows Defender Firewall. Kemudian pilih Advanced Settings. Jika di pos 4, program Apotik Klinik 4, dan program Restoran 3
Anda hanya harus membuka port 5444, maka di ePOS 5 selain Anda harus membuka port 5444, Anda juga harus membuka dua port tambahan, yaitu 5480 dan 5485. Karena di ePOS 5 juga terdapat dua aplikasi tambahan, yaitu Inspirasi BIS Lisensi Server dan Inspirasi BIS Mobile Server. Maka dari itu Anda harus membuka port 5480 dan 5485 supaya kedua aplikasi tambahan tersebut tidak diblokir oleh firewall. Anda masuk ke Inbound Rules, lalu pilih New Rule. Pilih port, klik Next. Pilih TCP, lalu isi Specific Local Ports. Isi dengan 5444, 5480, dan 5485. Masing-masing port Anda pisahkan dengan tanda koma. Lalu klik Next. Pilih Allow the connection, klik Next, centang semua domain private dan public, klik Next, isi nama role-nya, misalnya ePOS 5 database, lalu klik Finish. Oke, sudah selesai. Langkah terakhir yaitu melakukan koneksi database dari komputer klien ke komputer server. Sekarang kita berada di komputer server. Supaya database ePOS 5 bisa diakses melalui jaringan LAN, Anda pastikan dulu servis di aplikasi Inspirasi BIS Lisensi Server statusnya aktif. Ini sudah aktif ya. Dan jika Anda ingin mengakses data ePOS 5 melalui mobile Android, pastikan PC Anda terkoneksi ke internet dan pastikan servis pada Inspirasi BIS Mobile Server statusnya aktif, dan pastikan juga masa berlangganan tim cloud Anda masih aktif. Ini saya close dulu, ini juga saya close dulu. Saya masuk dulu ke program ePOS-nya. Di sini saya menggunakan ePOS 5 edisi Ultimate. Ini database ePOS 5 yang ada di PC server. Misalnya, saya akan mengakses database toko pulsa. Saya login dulu. Nah, ini contoh daftar itemnya. Sekarang database ini yang akan diakses melalui PC client.
Oke, sekarang kita menuju ke PC klien. Oke, sekarang kita ada di komputer klien. Dari komputer klien, saya akan memberikan panduan bagaimana caranya mengakses data IPOS 5 yang ada di komputer server. Sekarang Anda buka terlebih dahulu aplikasi IPOS 5-nya. Kemudian Anda masuk ke daftar komputer server database. Klik tombol tambah, lalu masukkan IP address statik yang sudah dibuat di komputer server. Tadi IP address yang dibuat 192.168.0.105. Nama dan keterangan diisi bebas. Di sini saya buat IPOS 5 server. Lalu klik simpan. Oke. Lalu pilih jika ada muncul pesan error seperti ini, gagal koneksi ke database server, pastikan komputer database server Anda sudah benar. Padahal Anda sudah benar dalam mengisi IP address server dan PC Anda sudah terhubung ke jaringan LAN, ada kemungkinan ada kesalahan dalam pembuatan IP address di komputer klien. Oke, kita cek dulu IP address yang ada di komputer klien. Anda cek dulu IP address komputer klien di aplikasi InspirasiBIS lisensi server. Nah, ini ya, ada kesalahan dalam menentukan IP address di komputer klien. Seharusnya network ID ini yang saya perbesar ini harus sama dengan komputer server. Jika network ID pada komputer server itu 192.168.0, maka network ID yang di komputer klien juga harus 192.168.0. Saya perbaiki dulu IP address di komputer klien dengan masuk terlebih dahulu ke kontrol panel Windows. Kita masuk ke Network and Sharing Center. Lalu pilih Change Adapter Settings. Lalu pilih Ethernet. Lalu pilih Properties. Pilih Internet Protocol version 4. Lalu klik Properties. Pilih Use the following IP address. Isi IP address-nya 192.168.0, misalnya 106. Default gateway kita kosongin aja, DNS server juga dikosongin aja, lalu klik OK. Kita close. Sekarang akan saya coba koneksikan ulang database-nya. Nah, sekarang database sudah muncul, lalu saya buka database
toko pulsa. Coba perhatikan, Anda tidak perlu lagi mengaktifasi IPOS 5 yang ada di PC klien, karena secara otomatis akan mengikuti lisensi IPOS 5 yang ada di PC server. Itulah mengapa Anda harus membuka port tambahan, yaitu 5480 dan 5485 yang ada di komputer server supaya tidak diblokir oleh firewall. Sekarang database IPOS 5-nya sudah terkoneksi. Nah, ini contoh daftar itemnya. Saya rasa cara yang saya perlihatkan di video ini sangat mudah untuk Anda lakukan sendiri. Oke, saya rasa cukup sampai di sini tutorialnya. Jika Anda tertarik menggunakan program toko IPOS 5, Anda bisa membeli lisensinya dengan mengunjungi toko online kami di www.softwarecreative.net, atau Anda juga bisa membelinya di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan Jakmall. Sekian dulu tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya.